Ini kita masuk ke agenda berkhidmat di dalam ketenangan atau istilah amalan tauhid hakiki, tafakkur diam hakiki. Ilmu ini banyak yang mengejar, ilmu ini banyak yang mencari. Dalam ajaran lain disebut semedi, tetapi berbeda dengan tafakkur hakiki. Karena begitu berharganya permata ini, karena ini jalan permata untuk mengenal hakikat daripada diri kita, dan juga untuk berkomunikasi dengan asal diri kita yang ada di dalam diri kita, yang sudah berserta diri kita, yang namanya nur, jasmani, rohani, nurani, rabbani. Jadi nur selalu berkata kepada kita, nur senantiasa menegur kita, nur senantiasa bahkan mengajar kita hal-hal yang tidak kita ketahui, bahwa diri hakikat di dalam dirimu itu adalah asal dirimu, yang juga adalah sumber daripada guru hakikimu. Di dalam dirimu ada guru hakiki, namun engkau mencari sibuk di luar, padahal adanya di dalam dirimu itu sendiri. Jadi jalan untuk bertafakur hakiki, berkhidmat di dalam ketenangan, ketika terjadi berbagai kegoncangan-kegoncangan, terjadi perbedaan-perbedaan fatwa di kalangan ulama, maka Rasulullah memerintahkan, mintalah fatwa pada hatimu, sekalipun banyak yang memberimu fatwa. Hati apa yang dimaksud? Hati adalah hati nur. Siapa itu hati nur yang dimaksud? Bahwa itu adalah nur Muhammad Rasulullah, cahaya Rasulullah yang ada di dalam dirimu. Fikum Rasulullah Al-Hujarat wa fikum Rasulullah Al-Imran 101. At-Tasariyat 21. Tidakkah engkau memikirkan yang ada pada dirimu? Itulah yang dimaksud daripada cahaya nur, nurani. Nurani tak pernah dusta, nurani tak pernah bohong. Cara menghubunginya adalah Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Lalu diam tenang dan jangan pernah membalas-balas apapun yang dikatakannya. Itu adabnya. Kalau membalas, dia tidak akan mengajarimu. Kalau masih mengajarimu berulang-ulang, tetapi engkau membalas berulang-ulang, maka dia akan tidak pernah lagi akan mengajarimu. Jadi adabnya, ketika kita sudah menyampaikan salam dan salawat, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, maka diam di dalam keadaan tenang. Jangan ada muncul di pikiran-pikiran, karena cahaya nur tidak melalui pikiran. Pikiran masih bisa tercemari. Bukan hati di dada, bahwa hati di dada masih yuwaswisufi sudurinas, masih penuh keraguan-raguan. Tetapi ada hati, yaitu hati nur yang ada di tengah-tengah dirimu. Fikum Rasulullah, pada dirimu, di tengah-tengah dirimu ada nur Muhammad Rasulullah. Itulah yang ada di pusat kita, hati nur di pusar kita, di dalam diri kita. Orang menyangka hati itu di dada, iya, ini juga hati, tetapi ini adalah hati yang bolak-balik. Apabila dia bagus, maka baguslah. Apabila dia buruk, maka buruklah. Tetapi yang dihubungi adalah hati nur, nurani, rasa tak pernah bohong. Kalau dia mengatakan ini, pasti itu. Jadi begitu. Jadi duduk tenang, berkhidmat di dalam ketenangan. Ini dilatih terus, dilatih terus. Dia itu tidak bersuara. Kalau masih bersuara itu masih bisikan. Iblis, jin, malaikat dan segalanya, manusia masih bisikan. Tetapi dia rasa sir. Kalau sudah terasa dan senantiasa merasakan, maka kita mengenalnya. Ibarat kita sudah mencicipi permen. Kalau kita sudah mengetahui rasa permen ini seperti ini, maka apapun yang datang, maka kita bisa mengetahui, oh ini bukan bahasa nur, ini bukan bahasa nur, ini bukan bahasa nur. Jadi kalau kita sudah merasakan itu, kita bisa membedakan mana bisikan setan, mana bisikan malaikat, mana yuwaswis, mana godaan, apa segalanya. Kita bisa bedakan semua itu. Diam, tenang, berhikmat di dalam ketenangan. Dan ini dilatih sebelum sholat, supaya kita nikmat di dalam keadaan sholat. Maka kita
bertafakur, latihan tafakur sebelum sholat, sehingga kita sholat di dalam keadaan tenang. Jadi khusyuk itu bukan memikir-mikirkan, tidak ada orang khusyuk itu memikir-mikirkan atau fokus-fokus, karena Tuhan tidak bisa dipikir, Tuhan bisa dirasa melalui ketenangan. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Jadi dirasa ketenangan. Setelah kita merasa sudah tenang-tenangnya, salatlah, takbir, Allahu Akbar. Baca dengan dalam keadaan seperti biasa, tetapi jangan dipikir-pikir, tenang aja, lemah lembutkan jasad. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi rasa, bukan bacaanmu yang dilihat atau bukan apa, tapi rasamu, rasa ketenanganmu pada saat membaca. Bukan lafazmu yang kadang-kadang salah, yang kadang bukan itu, rasamu yang terasa, sangat terasa ini umatku, hamba-hambaku melantunkan dengan penuh penjiwaan. Karena rasa yang sampai bukan huruf, bukan suara yang sampai, rasamu, keikhlasanmu, kekhusyuanmu, bukan semacam kefasihanmu. Karena banyak yang fasih tetapi hanya sebatas tenggorokan dan tidak mampu membersihkan hatinya. Jadi hati yang tersahir, apakah tersahirnya itu hurufnya, kadang-kadang nahwu sorabnya kacau, itu bukan di situ, tapi rasanya. Karena bagaimanalah orang bisu, bagaimanalah orang yang kalimat-kalimat yang kurang bagus, pasti kalau itu dijadikan tanda, tertolaklah mereka, kasihan mereka itu. Tapi rasa, disitulah keadilan Tuhan, rasa. Jadi dilatih ya. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, Allahu ya Nabi ya Rasulullah.